Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Noviti dari kelas 7E. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pendidikan multikultural. Nah, kali ini saya akan membahas 3 materi di sini. Yang pertama, konsepsi pendidikan multikultural. Yang kedua, pendidikan multikultural dalam konteks instruksional. Yang ketiga, pendidikan multikultural dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, sebelum masuk ke konsepsi pendidikan multikultural, kita harus tahu apa itu multikulturalisme. Nah, pengertian multikulturalisme menurut bahasa, multikulturalisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata multi dan kultur. Multi itu sendiri berarti banyak atau lebih dari satu, sedangkan kultur berarti budaya. Jadi, multikultural adalah budaya yang lebih banyak atau lebih dari satu. Sedangkan secara istilah, multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia. Menurut Tilar 2004, multikulturalisme adalah institusionalisasi dan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam suatu nation state. Bahasa, bidang, atau sistem hukum, kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Tilar juga menyatakan bahwa banyak konflik antara suku dan etnis yang di beberapa daerah distimulus oleh belum mapannya pemahaman masyarakat terhadap multikultural kebangsaan. Nah, dari pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa pendidikan multikultural adalah konsep kerangka kerja, cara berpikir, sudut pandang, filosofis, orientasi nilai, dan seperangkat kebutuhan pendidikan yang menyesuaikan kondisi siswa yang memiliki keragaman budaya. Oke? Sekarang kita masuk ke konsepsi pendidikan multikultural. Menurut Hidayat 2001, pendidikan multikultural merupakan domain esensial yang harus dihadirkan dalam konteks pendidikan Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada pengembangan model pendidikan multikultural yang harus diterapkan. Yang pertama itu ada penanaman pemahaman dan kesadaran akan keberagaman dalam kesatuan. Nah, di sini itu dalam pendidikan itu kita harus menanamkan pada siswa. Kita harus menanamkan pemahaman dan kesadaran siswa bahwa kita di Indonesia itu sendiri punya banyak budaya, punya banyak perbedaan gitu. Jadi kita harus kasih pemahaman supaya kita saling bertoleransi. Oke? Yang kedua, pengintegrasian domain kultur secara holistik ke dalam beberapa mata pelajaran. Nah, jadi kita di sini tuh misalkan dalam setiap mata pelajaran itu kita harus memasukkan gitu untuk membahas masalah kebudayaan ini. Selanjutnya, pengembangan konsep dan generalisasi pokok pendidikan multikultural. Yang keempat, model pengorganisasian materi pendidikan multikultur. Yang kelima, pengembangan model penilaian kompetensi multikultur. Oke, kita lanjut. Untuk melaksanakan hal-hal yang tadi, sebagai guru, kita harus mengembangkan kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, mengintegrasikan materi multikultur ke dalam mata pelajaran bidang studinya secara holistik. Yang kedua, memilih dan mengembangkan model penilaian multikultur yang visible bagi siswa. Yang ketiga, mengembangkan model penilaian multikultur yang sesuai dengan tuntutan kurikulum formal. Yang keempat, melaksanakan tindak lanjut dari pendidikan multikultur yang telah dilaksanakan bagi ketuntasan pencapaian hasil belajar siswa. Bank 1995 menyatakan ada 3 model pendidikan multikultur yang layak dikembangkan. Yang pertama,
memasukkan pendidikan multikultur secara terintegrasi. Yang kedua, mengembangkan atau mengadakan suatu bidang kajian dalam kurikulum nasional. Yang ketiga, menjadikan multikultur sebagai paradigma dalam pengembangan kurikulum nasional. Taylor 2004 dan Oliver 1991 menyatakan ada 6 konsep umum pengembangan multikultur. Yang pertama, right to culture dan identitas budaya lokal. Yang kedua, kebudayaan Indonesia yang holistik. Yang ketiga, konsep pendidikan multikultur normatif. Yang keempat, pendidikan multikultural suatu rekonstruksi sosial. Yang kelima, pendidikan multikultural di Indonesia perlu dipedagogik baru. Yang keenam, pendidikan multikultural bertujuan untuk mewujudkan visi kebangsaan. Berikutnya, adapun tujuan pendidikan multikultur menurut Raharjo 2005 ada 6 tujuan multikultur. Yang pertama, meningkatkan konsep dan pemahaman diri. Yang kedua, meningkatkan sensitivitas terhadap orang lain. Yang ketiga, meningkatkan keberterimaan dan pemahaman terhadap keberagaman konflik sosial. Yang keempat, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan analisis dan sintesis terhadap masalah. Yang kelima, berpikir terbuka saat dihadapkan dengan masalah. Yang keenam, meningkatkan pemahaman terhadap sejarah bangsa dan meningkatkan nasionalisme. Nah, selanjutnya, pendidikan multikultural dalam konteks instruksional. Menurut Sesman, Janes, dan Catherine, proses pendidikan multikultur harus dilaksanakan dalam suasana yang demokratis, tidak pemaksaan, dan pemberian kesempatan yang luas kepada siswa untuk berpikir kritis dan leluasa mengakses informasi yang dibutuhkan. Adapun model multikultur untuk menghindari bias nasionalisme. Yang pertama, pengembangan personalitas. Yang kedua, pengetahuan dasar tentang masyarakat dunia. Yang ketiga, keaktivitas dengan eksplorasi bebas. Yang keempat, pendidikan multikultur dalam kurikulum pendidikan nasional dengan porsi yang profesional. Selanjutnya, kurikulum PKN 2004. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib yang harus dipelajarkan kepada siswa dari jenjang SD sampai SMA. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dapat membangun sumber daya manusia Indonesia tangguh dan berkualitas serta memiliki wawasan dan keterampilan hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.